sebagai Ketua Majelis Hakim. Halo, saya Ataya Zahrani sebagai Sekretaris BANI dan anggota majelis. Hai, saya Alfina Nurabila sebagai kuasa hukum pemohon, saksi fakta dan juga hakim anggota. Halo, saya Kasetriani sebagai kuasa hukum pemohon dan saksi ahli. Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah menerima permohonan arbitrase dari PT Asera Capital terdaftar di bawah nomor 43007-I-ARB-BANI-2020 sehubung dengan perselisihan pelaksanaan perjanjian jual beli bersyarat PJBB saham tanggal 17 Januari 2019 antara PT Asera Capital dan PT Asia Pacific Mining Resources. Berikut 3 perjanjian dari saham bertanggal 28 Januari 2019 yang merupakan turunan dari PJBB saham tersebut. Pokok permohonan yakni pemohon meminta majelis menyatakan PJBB saham serta 3 perjanjian dari saham turunannya tidak lagi mengikat karena syarat material dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Salinan pemohon telah dikirimkan kepada termohon PT Asia Pacific Mining Resources untuk ditanggapi. Sesuai klausul penyelesaian sengketa dalam PJBB saham yang menyepakati penyelesaian melalui BANI dengan susunan majelis arbitrase 3 orang, pemohon telah menunjuk Insinyur Bambang. Sesuai klausul penyelesaian sengketa dalam PJBB saham yang menyepakati penyelesaian melalui BANI dengan susunan majelis arbitrase 3 orang, pemohon telah menunjuk 1 Insinyur Pesha Nabila MM FCBA ARB sebagai arbiter dan termohon telah menunjuk Dr. Rahmat Hidayat SHMH FCBA ARB sebagai arbiter. Kedua, arbiter tersebut selanjutnya bersepakat untuk menunjuk Dr. Insinyur Haji Wirawan Adnan SHLMM sebagai ketua majelis. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada ketua. Saya bersedia bersama kedua rekan arbiter menyatakan kesediaan dan telah menandatangani pernyataan independensi dan imparsialitas sesuai peraturan prosedur BANI. Majelis siap memeriksa perkara ini. Untuk termohon melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan jawaban atas permohonan arbitrase dalam bulan waktu yang telah ditetapkan. Kuasa hukum termohon silakan untuk menyampaikan pokok jawaban. Baik, terima kasih. Termohon menolak dalil pemohon bahwa PJBB saham batal demi hukum. Termohon menegaskan bahwa perjanjian tersebut tetap sah, mengikat dan masih berlaku sampai dengan dilaksanakannya pelayanan atas seluruh aset yang diperjanjikan. Termohon sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil bahwa pemohon selaku pihak yang wajib mengalihkan saham telah melakukan investasi. Kami memohon agar majelis menyatakan sah PJBB saham dan 3 perjanjian dari saham turunannya, serta menghukum pemohon untuk memenuhi kewajiban pengalihan aset dimaksud. Oke, sudah saya catat ya. Jawaban dan gugatan rekonvensi termohon telah terdaftarkan. Perkara ini merupakan dilanjutkan ke tahap persidangan. Sidang dibuka perkara nomor 43007-I-arbitrase strip BANI 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dibuka. Ini adalah sidang pendahuluan dalam perkara nomor 43007-I-arbitrase strip BANI 2020. Majelis akan menetapkan kerangka acuan atau terms of reference yang memuat identitas para pihak, ringkasan dalil dan tuntutan, isu-isu pokok yang harus diputus, serta jadwal pemeriksaan selanjutnya. Apakah kuasa hukum pemohon dan termohon menerima susunan majelis dan rancangan kerangka acuan ini? Menerima yang mulia. Baik, majelis menetapkan isu pokok yang harus diperiksa. Pertama, apakah PJBB saham tanggal 17 Januari 2019 masih sah dan mengikat? Kedua, pihak mana yang melakukan prestasi? Dan ketiga, berapa nilai pengalihan aset yang seharusnya berlaku apabila terdapat ketidaksesuaian kondisi objek perjanjian? Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pertukaran dokumen.
silakan maju untuk pertukaran dokumen. Silakan duduk kembali. Baik, kuasa hukum pemohon dipersilakan menyerahkan bukti-bukti tertulis. Dan kuasa hukum termohon boleh disaksikan untuk mengecek berkas-berkas. Terima kasih Yang Mulia, kami menyerahkan salinan PJBB saham tertanggal 17 Januari 2019. Kami tandai sebagai bukti P3 serta salinan 3 perjanjian gadai saham tanggal 28 Januari 2019 yang menjadi turunannya. Dicatat sebagai bukti P3 dan seterusnya. Kuasa hukum termohon silakan menyerahkan bukti-bukti saudara. Baik Yang Mulia, kami menyatakan laporan uji tuntas atau LUT Project Tender yang disusun oleh Umbra Strategi tertanggal 6 September 2019 kami tandai sebagai bukti T1 serta dokumen kit agreement yang menerangkan luas izin operasi produksi kami tandai sebagai bukti T2. Baik, dicatat sebagai bukti T1 dan T2. Majelis mencatat kedua belah pihak telah saling menerima salinan dokumen lawan dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan saksi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Yang Mulia. Sidang lanjutan perkara nomor 43009-arbitrase/2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan saksi Saudara Alvina Nur Nabila. Dipersilakan maju dan mengangkat sumpah sesuai keyakinan saudara. Sekretaris silakan berdiri. Ikuti sumpahnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya. Baik, sudah cukup. Silakan duduk kembali. Saudara Alvina Nur Nabila, Yang Mulia. jelaskan kepada majelis bagaimana saudara menerima laporan uji tuntas dari pihak termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Laporan uji tuntas Project Tender tersebut kami terima hanya melalui pesan WhatsApp dari perwakilan termohon, bukan melalui penyampaian resmi tertulis sebagaimana disyaratkan pada lampiran 1 persyaratan pendahuluan PJBB saham. Kami tidak pernah menerima salinan resmi laporan itu secara langsung, baik dari termohon maupun dari Umbra Strategis selaku penyusunan laporan. Baik, dicatat oleh majelis. Terima kasih saudara Alvina. Dapat kembali ke tempat semula. Selanjutnya, saudari Kaseti dipersilakan maju sebagai saksi ahli dan mengangkat sumpah. Untuk sekretaris, maju. Baik, saudari Ika, ikuti sumpah saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Silakan saudara ahli menjelaskan pendapat keahlian saudara mengenai luas saham dan nilai objek perjanjian. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan dokumen kit agreement yang saya periksa, luas izin operasi produksi yang berlaku secara resmi adalah 2.660 hektar. Berbeda dengan angka 10.000 hektar yang disebutkan sebagai dasar penilaian dalam PJBB saham.
Jadi perbedaan ini secara signifikan mempengaruhi estimasi nilai aset yang menjadi objek pengalihan dan sepatutnya menjadi dasar penyesuaian harga, bukan pembatalan keseluruhan perjanjian yang mulia. Oke, baik. Apakah penggunaan angka luas lahan yang tidak sesuai kondisi real dalam sebuah uji tuntas itu dapat mempengaruhi keabsahan kesepakatan harga dalam perjanjian menurut pendapat keahlian saudara? Menurut saya secara prinsip penilaian aset, ketidaksesuaian data luas area yang menjadi dasar perhitungan akan mempengaruhi keakuratan valuasi, namun penyelesaian lazim dilakukan melalui penyesuaian nilai, bukan otomatis membatalkan perjanjian pokok. Jadi kecuali disepakati lain oleh para pihak yang mulia. Oke, baik. Terima kasih. Dicatat oleh majelis ya. Terima kasih saudara ahli, dapat kembali ke tempat semula. Apakah kedua belah pihak telah selesai mengajukan bukti dan saksi? Sudah yang mulia. Sudah yang mulia. Baik. Sidang ditutup dan akan melanjutkan sidang selanjutnya. Sidang lanjutan perkara nomor 43007/I/arbitrase strip Bani garing 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang dilanjutkan dengan tahap kesimpulan. Pemohon dipersilakan menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami sebagai pemohon rekonvensi tetap pada pendiriannya bahwa syarat material dalam PJBP saham tidak terpenuhi sebagaimana dikuatkan dalam keterangan saksi bahwa laporan uji tuntas tidak pernah disampaikan secara resmi. Maka kami memohon agar permohonan arbitrase pemohon dapat dikabulkan dan gugatan rekonvensi termohon dapat ditolak. Terima kasih yang mulia. Baik, dicatat termohon, silakan sampaikan kesimpulan saudara. Baik yang mulia, termohon rekonvensi berkesimpulan bahwa permohonan arbitrase pemohon tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak untuk seluruhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam saksi ahli bahwa ketidaksesuaian luas lahan sepatutnya menjadi dasar penyesuaian harga, bukan pembatalan perjanjian. Gugatan rekonvensi sepatutnya dikabulkan dengan penyesuaian harga pengalihan aset sesuai kondisi real. Baik, dicatat pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. Sidang dilanjutkan ke tahap pasca sidang untuk musyawarah majelis. Sidang diskors untuk musyawarah majelis. Sidang lanjutan perkara nomor 43007/I/arbitrase strip Bani garing 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan untuk musyawarah majelis arbiter. Mari kita bahas ketiga isu pokok sesuai kerangka acuan. Pertama, mengenai keabsahan PJBP saham. Perjanjian tersebut Baik, saya selaku ketua majelis sepakat permohonan arbitrase pemohon ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekonvensi termohon dikabulkan untuk sebagian dengan penyesuaian nilai pengalihan aset menjadi $2.251.000 berdasarkan perhitungan ulang sesuai kondisi real luas lahan. Mari kita susun amar putusan. Sepakat. Baik, terima kasih. Sidang lanjutan perkara nomor 43007/I/arbitrase strip Bani garing 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dibuka kembali pada hari ini, Kamis 6 Mei 2021. Majelis arbitrase akan membacakan putusan dalam perkara nomor 43007/I/arbitrase strip Bani garing 2020 sesuai pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat para pihak. Seluruh pihak untuk dipersilakan berdiri. Baik, saya selaku anggota majelis akan membacakan amar putusan. Putusan Bani nomor 43007/I/arbitrase strip Bani /2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat konvensi untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, menolak permohonan arbitrase tergugat konvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter kepada tergugat untuk seluruhnya sebesar $665.307.500.000.
Dalam rekonvensi, dalam pokok perkara 1, mengabulkan permohonan rekonvensi untuk sebagian. Kedua, menyatakan sah menurut hukum, mengikat dan masih berlaku perjanjian jual beli bersyarat tanggal 17 Januari 2019 antara penggugat dan tergugat sampai dengan dilaksanakannya pengalihan aset atas seluruh aset yang akan dialihkan berdasarkan perjanjian tersebut. 3. Menyatakan tergugat melakukan malversasi dalam melaksanakan perjanjian jual beli bersyarat tersebut. Yang keempat, menghukum tergugat untuk melakukan pemenuhan isi perjanjian hingga terlaksana pengalihan seluruh aset yang akan dialihkan. Kelima, menyatakan pembayaran harga pengalihan aset menjadi sebesar $2.251.000 sesuai perhitungan pada bagian pertimbangan putusan ini. Yang keenam, menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menerima pembayaran sisa harga pengalihan sebesar $2.251.000 dari penggugat rekonvensi. Ketujuh, menyatakan sah menurut hukum, mengikat dan masih berlaku 3 perjanjian gadai saham tanggal 28 Januari 2019 sebagai turunan perjanjian jual beli bersyarat antara pembeli gadai tergugat Ika Septriani dan terima gadai penggugat Afina Nabila sampai dengan melaksanakannya pengalihan seluruh aset yang akan dialihkan. 8. Menyatakan gadai saham dapat dilaksanakan eksekusi atau dijual berdasarkan nilai hasil yang ditunjuk oleh penggugat yang dapat dijual kepada para pihak ketiga dan tidak dibenarkan dijual kepada penggugat itu sendiri. Yang ke-9, menolak permohonan rekonvensi untuk selanjutnya. Yang ke-10, membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam rekonvensi kepada tergugat untuk sebagian. 11. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan atau membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam rekonvensi kepada penggugat sebesar $354.595.500.000 dalam konvensi dan rekonvensi. 1. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Kedua, menghukum dan memerintahkan penggugat konvensi atau tergugat untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selama-lambatnya 45 hari kalender dihitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan. Ketiga, memerintahkan kepada sekretaris majelis atau ahli sekretaris Majelis Bani untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya penggugat dan tergugat dalam tengah waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk setelah ini akan dikembalikan kepada Ketua Majelis. Baik, untuk para pihak silakan duduk kembali. Demikian putusan arbitrase ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Putusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Baik Yang Mulia, sesuai pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, kami akan menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase ini kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, serta dokumen bukti penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak. Baik, dicatat sidang dinyatakan ditutup. Sidang Majelis Arbitrase Perkara Nomor 43007/I/Arbitrase Strip Ban 2020 dinyatakan selesai dan